Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Putri pulih dari keterkejutannya setelah beberapa saat dan bertanya, jadi alasan mengapa aku kehilangan ingatanku bukan karena penyakit, tetapi karena suntikan kimia? Sekitar waktu itu, dia seharusnya sedang mengandung putri kecil. Atau mungkin dia baru saja melahirkan. Siapa yang akan melakukan ini padanya? Septian berkata dengan tegas. Iya, Putri bertanya, siapa yang melakukan itu? Mengapa mereka melakukannya? Karena kita berasal dari keluarga biasa dengan latar belakang biasa, kita tidak layak berada di keluarga Sanjaya. Mereka hanya membutuhkan seseorang untuk mengandung anak mereka. Setelah kau melahirkan, mereka tidak membutuhkanmu lagi. Septian menangis ketika dia mengatakan ini, dan menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Maafkan ayah nak. Ini salahku. Aku tidak bisa menjagamu sehingga kamu harus melalui ini. Septian melanjutkan dengan air mata mengalir di wajahnya. Keluarga Sanjaya menginginkan anak, tetapi mereka tidak ingin anak-anak tahu bahwa mereka memiliki seorang mama dari keluarga biasa. Cara termudah adalah membunuhmu, jadi mereka menyuntikmu dengan bahan kimia yang digunakan militer untuk melawan mata-mata. Mereka ingin kau mati, tapi kau beruntung. Kau selamat, Septian berbicara dengan penuh emosi, dan Putri tidak bisa menahan perasaan sedih ketika mendengarnya. Tapi jika apa yang dia katakan itu benar, mengapa Randy repot-repot mendekatinya? Mengapa dia memberitahunya bahwa putri kecil adalah anak mereka? Jika keluarga Sanjaya hanya menginginkan anak, Randy mungkin bisa mendapatkan wanita manapun yang diinginkannya. Akan ada banyak wanita yang bersedia mengandung anaknya. Mengapa dia memilihnya? Putri Bramasta masih memiliki keraguan di benaknya, tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia melihat Septian dengan ekspresi tenang. Septian mengalihkan pandangannya, menghindari kontak mata. Putri menarik napas dalam-dalam dan bertanya, lalu bagaimana kamu akan menjelaskan mengapa ibuku meninggal karenamu? Septian tidak menyangka Putri tiba-tiba menanyakan penyebab kematian ibunya. Dia sedikit bingung, tetapi segera mendapatkan kembali ketenangannya. Septian adalah orang yang sangat licik dan segera memberikan jawaban. Dia menyeka air matanya dan berkata dengan sedih, Putri, kamu lebih suka percaya pada seseorang yang tidak ada hubungannya denganmu, daripada kamu percaya pada ayahmu sendiri. Putri tidak menjawab apa-apa, dia hanya terdiam. Putri mengakui bahwa dia lebih percaya pada Randy dan Lily, tetapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Dia khawatir dia mungkin telah salah tentang Septian. Melihat bahwa Putri tidak mengatakan apa-apa lagi, Septian memahami keraguannya dan menambahkan, karena kamu tidak percaya padaku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ayah hanya ingin kamu tahu bahwa kemanapun kamu pergi, kamu selalu dapat kembali kepadaku jika kamu membutuhkanku. Setelah mengatakan itu, Septian bangkit dan pergi. Dia tidak bisa berjalan lurus, seolah-olah dia telah terluka parah. Melihat Septian seperti ini, Putri tidak bisa memaksa dirinya untuk bertanya lebih banyak lagi. Dia telah kehilangan semua ingatannya. Dia hanya bisa menebak apa yang terjadi di masa lalu berdasarkan apa yang orang katakan padanya. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Untuk memverifikasi apakah cerita-cerita ini benar dan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi 3 tahun lalu, dia harus mendapatkan kembali ingatannya. Tapi dia tidak tahu apa-apa tentang masa lalu. Bagaimana dia akan mendapatkan ingatannya kembali? Septian tidak membicarakan apapun tentang masa lalunya. Lily, di sisi lain, bercerita banyak padanya.
Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka berdua dibesarkan di Busan. Mungkin dia bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari Lily, lalu pergi mengunjungi Busan. Mungkin itu akan membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Dengan pemikiran itu, Putri tidak sabar untuk bertemu dengan Lily. Dia harus menyelesaikan semuanya. Pada saat yang sama, Randy baru saja selesai mendengarkan percakapan antara Putri dan Septian. Dia tampak hancur. Mendengar bahwa dia telah menebak dengan benar tentang Putri yang menerima suntikan kimia mematikan, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Putri Bramastanya yang berharga. Jika dia tidak cukup beruntung, Putri Bramasta mungkin telah meninggalkan dia dan putri kecil selamanya 3 tahun lalu. Pikiran bahwa Putri harus tahan dengan siksaan membuatnya tercabik-cabik. Randy tidak bisa membayangkan betapa tidak berdaya dan takutnya dia setelah melalui skema yang mengerikan seperti itu. Randy mengeluarkan teleponnya dan memasukkan nomor Putri. Tepat sebelum dia menelepon, dia berhenti. Dia mungkin tidak ingin menerima panggilan sekarang. Setelah mempertimbangkannya, Randy tidak jadi menelepon Putri. Sebaliknya, dia menelepon Dirga dan berkata, "Putri memang disuntik dengan bahan kimia yang kamu bicarakan. Tolong pikirkan solusi sesegera mungkin." Alasan mengapa Randy memberi perintah untuk melepaskan Septian dan tidak mencegah Putri bertemu dengannya itu sederhana. Dia ingin mengumpulkan beberapa informasi dari Septian yang mungkin tidak akan mengatakan apa-apa padanya. Randy berhasil mendapatkan informasi yang dia inginkan, dan tentu saja dia juga mendengar tuduhan yang dibuat keluarganya. Mungkin itu tidak sepenuhnya tuduhan. Mungkin kakek Sanjaya melakukan persis seperti yang dikatakan Septian. Sekarang, dia hanya khawatir bahwa Putri akan percaya dengan apa yang dikatakan Septian. Dion mengetuk pintu dan masuk, mengganggu pikiran Randy. "Direktur Kevin, rapat akan segera dimulai." Randy mengangguk dan menekan emosi rumit yang dimilikinya. "Oke." Sementara itu, Putri berjalan keluar rumah dan memanggil taksi begitu dia berjalan ke pinggir jalan. Dia bergegas menemui Lily di studio. Dia beruntung. Biasanya sulit untuk memanggil taksi di sisi jalan ini, tetapi ada taksi yang datang ke arahnya begitu dia keluar dari rumah. Sepertinya taksi sudah menunggunya. Setelah dia naik taksi, Putri memberitahu pengemudi alamat itu dan menatap keluar jendela dengan terlalu banyak pikiran di kepalanya. Setelah kembali ke kota Jakarta, dia melakukan kontak dan berbicara dengan lebih banyak orang, meskipun dia telah kehilangan ingatannya dalam 3 tahun terakhir. Itu adalah perasaan yang menyenangkan, karena itu tidak membuatnya merasa seperti orang aneh lagi. Putri tidak lagi merasa seolah-olah dia sendirian sepanjang waktu. Saat Putri sedang berpikir keras, mobil itu berhenti tiba-tiba, menyebabkan dia terguling ke depan dan menabrak kursi di depan. Dia mengusap kepalanya dan ingin berbicara ketika pengemudi memberi isyarat agar dia tetap diam. Dia mengangkat selembar kertas ke arahnya. "Nona Putri, tolong baca ini diam-diam. Ada perangkat pelacak dengan bak penyadap yang terpasang pada Anda. Setiap tindakan dan ucapan Anda dipantau. Jika Anda tidak percaya, lepaskan jimat yang Anda kenakan dan lihat ke dalamnya." "Aku. Kenapa dia harus percaya padanya?" Putri baru saja mengucapkan sepatah kata, tetapi berhenti dengan cepat. Dia menatap pengemudi dan menatapnya dengan tenang. Dia ingin mengerti bagaimana dia tahu bahwa ada pelacakan perangkat terpasang padanya, dan mengapa dia memberitahunya. Sopir taksi tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Tatapannya bahkan lebih tenang, seolah-olah dia telah dilatih secara profesional. Putri menggigit bibirnya. Dengan cemas, dia melepaskan jimat yang diberikan putri kecil padanya dengan hati-hati. Setelah melepasnya, dia memegang jimat dengan erat di tangannya. Dia tidak berani membukanya. Dia takut. Meskipun dia tahu dia seharusnya tidak mempercayai Randy sepenuhnya, dia memiliki perasaan untuknya,
dan karena itu mempercayainya. Jika memang ada alat pelacak di jimat itu berarti Randy menggunakan putri kecil dan memanfaatkan cinta Putri Bramasta padanya. Itu akan sangat tercela. Putri Bramasta menarik napas dalam-dalam dan membuka jimat dengan tangan gemetar. Meraba-raba tentang isi jimat, dia menemukan perangkat kecil hanya seukuran pin. Putri ingat bercanda bertanya kepada Randy apakah dia memantaunya atau tidak. Saat itu, jawabannya adalah, ya. Dia bahkan bertanya apakah dia ingin menangkapnya. Jawabannya adalah ya. Pada saat itu, dia berpikir bahwa dia hanya bercanda dengannya. Dia bahkan merasa bahagia, tetapi sekarang dia hanya merasa takut. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.